Halo semuanya, pada video ini kami kelompok 2 akan menyajikan tentang konsep dasar hukum administrasi negara. Sebelumnya, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dava Rifki Utomo, NIM D0118023. Saya Elvina Ardilia Laksmi, NIM D0118031. Saya Erika Viola, NIM D0118033. Saya Ivana Dewi Kasita, NIM D0118057. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri Astuti, NIM D0118065. Halo, perkenalkan nama saya Miftah Rafida Jana, NIM D011808067. Perkenalkan, saya Riyandini Yosandra, NIM D0118087. Rizka Kesuma Sasti, D011809. Saya Vivi Stefania, NIM D01118107. Beberapa topik yang akan kami sajikan dalam video ini yaitu: topik pertama, definisi dan istilah hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, sumber hukum administrasi negara. Mengenai definisi dan istilah hukum administrasi negara, ada beberapa sumber yang menyatakan tentang definisi dari hukum administrasi negara, termasuk dari salah satu tokoh bernama Van Apeldoorn yang menekankan makna hukum administrasi negara itu sebagai petunjuk pada lembaga negara mengenai bagaimana cara menggunakan kewenangan pemerintah. Namun dari sekian banyak definisi yang ada di luar sana, dapat kita simpulkan dalam satu pengertian hukum administrasi negara, yaitu hukum mengenai hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya di dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai administrator negara. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam hukum administrasi negara sebelum menjadi istilah yang universal. Pendapat pertama, menurut Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi, pada cetakan pertama memakai istilah Hukum Tata Usaha Indonesia. Pada cetakan kedua menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Pada cetakan ketiga menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia. Pendapat kedua, menurut Wirjono Prajodikoro dalam tulisannya di Majalah Hukum tahun 1952 menggunakan istilah Tata Usaha Pemerintahan. Kemudian yang ketiga, berdasar Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 dan TAP MPR Nomor 2/1983 tentang GBHN memakai istilah Hukum Tata Usaha Negara. Adanya beberapa istilah tersebut kemudian mencapai titik terang pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana para ahli hukum yang berkonsentrasi dalam bidang ini lambat laun bersepakat untuk menggunakan istilah hukum administrasi negara. Sebagai suatu ilmu, hukum administrasi negara tentu harus jelas batas-batasnya untuk menjadi pembeda yang jelas dengan ilmu hukum yang lain. Ruang lingkup hukum administrasi negara sesungguhnya sangat luas cakupannya. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Prajudi Atmasudirjo yang mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi: yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi administrasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana administrasi negara, terutama kepegawaian negara dan keuangan negara. Dan yang kelima, hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi. Sementara itu, menurut Van Vollenhoven yang mendasarkan teori residu, lapangan atau cakupan hukum administrasi negara meliputi: yang pertama, hukum pemerintahan atau Bestuurrecht. Yang kedua, hukum peradilan yang meliputi 3 unsur. Unsur yang pertama adalah hukum acara pidana, yang kedua hukum acara perdata, dan yang ketiga hukum peradilan administrasi negara. Untuk poin yang ketiga ada hukum kepolisian, yang keempat hukum proses perundang-undangan atau Regelrecht. Dengan perkataan lain, dari kedua pandangan tersebut,
Luas lingkup hukum administrasi negara itu meliputi pengaturan prosedur, tata cara, penatausahaan, proses pencatatan, dan segala tindakan administrasi lainnya. Selanjutnya, pendapat lain tentang ruang lingkup hukum administrasi negara dikemukakan oleh Kusumadi Pujosuwoyo. Ia membagi bidang-bidang pokok yang merupakan lapangan hukum administrasi negara menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, hukum tata pemerintahan, yang kedua, hukum tata keuangan, yang ketiga, hukum hubungan luar negeri, dan yang keempat, hukum pertahanan negara dan keamanan umum. Pendapat Kusumaji ini lebih menekankan cakupan hukum administrasi negara sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945. Namun, ternyata model pendekatan ini menimbulkan ketidakjelasan, bukan saja karena tidak jelas tolak ukurnya, tetapi juga rancu dengan lapangan atau cakupan hukum tata negara. Hal ini mengingat dimasukkannya hubungan luar negeri serta pertahanan negara yang secara jelas merupakan pokok bahasan dalam lapangan hukum tata negara. Pada perkembangan dewasa ini, luas cakupan hukum administrasi negara pada prinsipnya menggabungkan teori residu dari Van Vollenhoven dan dikawinkan dengan pendapat Prajudi. Ini berarti luas cakupan hukum administrasi negara lebih menitik beratkan pada bidang ilmu selain yang menjadi bahasan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Lalu ditambah pula segala hal yang berkaitan dengan masalah prosedur, tata laksana, dan kegiatan administrasi lainnya. Tetapi, dengan catatan proses administrasi tersebut, substansi utamanya tidak berada dalam lapangan hukum lainnya. Contohnya adalah hukum acara perdata ataupun hukum acara pidana tidak lagi dimasukkan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara, karena kedua substansi dasarnya ada pada lingkungan hukum yang lain. Meskipun pokok bahasan sesungguhnya merupakan lingkup administrasi negara. Nah, dari pernyataan-pernyataan tadi dapat diketahui adanya pembatasan ruang lingkup hukum administrasi negara dengan penekanan teori residu dan pendapat Prajudi. Dalam prakteknya, hal ini terbukti dengan melihat kurikulum di beberapa fakultas hukum yang menetapkan objek-objek hukum administrasi negara menjadi 2 bagian. Yaitu yang pertama, hukum administrasi negara secara umum, dan yang kedua, hukum administrasi negara secara khusus yang meliputi bidang-bidang tertentu, yaitu diantaranya hukum ketenagakerjaan, hukum keuangan negara, hukum pajak, hukum pertambahan, hukum agraria, hukum tata ruang, hukum kepegawaian, hukum pertambangan, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Ilmu negara dengan hukum tata negara merupakan konsentrasi ilmu yang mempunyai hubungan sangat erat. Hal ini didasarkan dengan persamaan objek kajiannya, yaitu negara. Hukum tata negara merupakan proses politik di dalam masyarakat hukum tertentu dan organisasinya. Sedangkan hukum administrasi negara berupa pelaksanaan pembentukan aspirasi politik. Jadi di dalam hukum administrasi negara tersebut lebih banyak proses pemerintahan dan organisasinya. Hukum tata negara memberikan tugas dan wewenang, fungsi, jabatan, badan-badan lembaga pemerintahan. Sedangkan hukum administrasi negara bekerja ketika badan atau lembaga pemerintahan tersebut akan menjalankan tugas dan wewenangnya. Pendapat mengenai hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Terdapat 2 golongan. Golongan pertama di Indonesia yang mengenal pendapat ini adalah Prajudi, yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan yuridis prinsipil antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara.
hukum administrasi negara sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi belaka dari salah satu bagian daripada hukum tata negara, yakni bagian hukum mengenai administrasi daripada negara. Golongan kedua pendapat yaitu terdapat perbedaan yang hakiki antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Menurut Sri Sumantri, hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah 1. Hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Yang kedua, kalau hukum tata negara dengan meminjam istilah kedokteran diibaratkan anatomi, maka hukum administrasi diibaratkan dengan fisiologi atau ilmu faal. Ketiga, hukum tata negara berkenaan dengan pembuatan kebijakan, sedangkan hukum administrasi negara sebagai pelaksanaan kebijakan. Dengan kedua golongan tadi dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan jenis hukum yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan secara tegas karena keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan tersebut adalah hukum administrasi negara merupakan tindak lanjut dari hukum tata negara, yang artinya tugas dan wewenang fungsi jabatan badan administrasi dijalankan dan diatur dalam hukum administrasi negara. Oke, masuk ke dalam sumber hukum administrasi negara. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu sumber hukum administrasi negara, apa sih sumber hukum itu? Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan dan tempat, di mana maksudnya di sini adalah kita dapat menemukan aturan tersebut dalam suatu tempat. Nah, sumber hukum administrasi negara sendiri didefinisikan sebagai tempat di mana kita dapat menemukan aturan mengenai administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber hukum material dan yang berikutnya adalah sumber hukum formil. Sumber hukum material dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Faktor sosiologis. 2. Faktor filosofis. 3. Faktor historis. B. Sumber hukum formil terdiri dari 1. Perundangan tertulis. Perundangan tertulis merupakan sumber utama bagi ketentuan hukum administrasi negara sebab merupakan ketentuan yang bersifat positif dan mempunyai daya paksa yang paling kuat dibandingkan sumber hukum lain. Tata urutan perundangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 yang terdiri dari UUD 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. 2. Jurisprudensi. Ini merupakan keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang selalu diikuti hakim kemudian dalam perkara yang sama. Dalam hal ini adalah keputusan hakim tata usaha negara atau hukum administrasi negara. 3. Konvensi. Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek ketatanegaraan. Yang keempat, kebiasaan atau hukum adat. Hukum kebiasaan dalam hal ini yang sering digunakan dalam praktek oleh pejabat administrasi negara dan tidak tertulis. Hukum adat itu tertulis dan tidak tertulis dalam bidang administrasi negara. 5. Hukum internasional yaitu traktat. Ada bilateral, multilateral yang bersifat terbuka atau tertutup. 6. Ada doktrin. Pendapat pakar di bidang HAN, doktrin berlaku jika diterima masyarakat dan tidak berlaku jika sudah tidak diterima oleh masyarakat. Jadi, tidak perlu diundangkan dan dicabut keberlakuannya. Yang 7, keputusan tata usaha negara. Unsur-unsurnya adalah penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum, dan yang terakhir bagi orang atau badan hukum perdata. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi hukum administrasi negara, di mana setiap ilmu pengetahuan hukum tentu mempunyai kedudukan serta fungsi dalam tatanan sistem hukum Indonesia. Menurut
SPD Hans, hukum administrasi negara mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi normatif. Fungsi ini meliputi fungsi organisasi pemerintah dan instrumen pemerintahan. Kemudian, yang kedua adalah fungsi instrumental. Fungsi ini meliputi instrumental aktif dan instrumental pasif. Fungsi instrumental aktif sendiri dalam bentuk kewenangan, sedangkan fungsi instrumental pasif dalam bentuk kebijakan. Kedua fungsi instrumental ini diarahkan untuk mencapai tujuan pemerintah agar nantinya dapat mencapai asas efisiensi dan asas efektivitas. Kemudian, yang ketiga adalah fungsi jaminan. Fungsi jaminan ini terdiri dari 3 jaminan. Yang pertama adalah jaminan pemerintahan, di mana menyangkut aspek efektif dan demokrasi. Kemudian yang kedua adalah perlindungan hukum, dan yang ketiga adalah ganti rugi. Cukup sekian yang dapat kami sajikan, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Salam kami kelompok 2. Terima kasih.